Halo semua, hari ini saya akan menjelaskan materi pengantar cloud computing yaitu dengan topik virtualisasi dan cloud. Jadi di pertemuan hari ini fokus ke virtualisasi. Mungkin sebelumnya kalian pernah menggunakan implementasi dari virtualisasi atau mungkin pernah baca teoritisnya. Apa sih virtualisasi? Ya. Nah, di pertemuan hari ini saya akan mencoba menjelaskan sub topik atau materi yang akan dibawakan. Yang pertama definisi, definisi dari virtualisasi, lalu tentang virtual mesin, ya. Lalu berikutnya apa saja keuntungan dan kerugian dari virtualisasi. Berikutnya apa sih kebutuhan sistem untuk virtualisasi. Berikutnya perkembangan virtualisasi ya hingga saat ini, dan terakhir nanti kalian dapat menyaksikan beberapa video konsep virtualisasi yang ada ya. Mulai kita membangun virtualisasi menggunakan seperti VMware atau yang lainnya ya. Oke. Pertama saya akan menjelaskan apa sih definisi dari virtualisasi. Nah, di sini dikatakan virtualisasi dapat diartikan sebagai pembuatan suatu bentuk atau versi virtual dari sesuatu yang bersifat fisik. Ya, misalnya sistem operasi, perangkat storage atau penyimpanan, ya, ataupun sumber daya jaringan. Ya. Contoh misalnya kita punya satu buah server. Ya. Di dalam satu buah server itu pasti ada suatu sistem operasi, ada perangkat storage-nya, ya, lalu ada sumber daya untuk jaringannya. Nah, di dalam konsep virtualisasi itu semua kita buat secara virtual. Ya. Bagaimana nanti pembuatan virtualisasinya? Ya, nanti kalian bisa melihat contoh-contoh bagaimana melakukan konfigurasi seperti penggunaan VMware ataupun yang lainnya. Lalu bagaimana sih virtualisasi itu dapat diimplementasikan? Ya, nah ini menurut Hari Sufemi, ya, beliau menjelaskan implementasi virtualisasi ini yang pertama, kalau kita gunakan network virtualization ini bisa diimplementasikan dalam bentuk VLAN, ya, atau virtual IP ataupun multilink. Ya. Nah, ini yang pertama kalau dalam bentuk network virtualization. Lalu yang kedua, bagaimana dalam bentuk memory virtualization? Ya. Nah, kita bisa gunakan pooling memory dari node-node di dalam konsep clustering. Ya. Lalu yang ketiga, dalam bentuk grid computing. Nah, grid computing ini konsepnya banyak komputer ini dibuat jadi satu. Ya. Jadi misalnya di dalam konsep virtualisasi itu kita buat sebuah server yang dapat digunakan untuk beberapa server, tetapi dalam hal ini tentunya dalam bentuk yang lainnya adalah dalam bentuk virtual. Ya. Lalu berikutnya yang keempat adalah application virtualization. Ya. Contohnya adalah DOSMU dan Wine. Ya. Kalau untuk storage virtualization ini dalam bentuk RAID ataupun LVM. Dan dalam bentuk platform virtualization ini bisa dalam bentuk virtual komputer. Ya. Nah, ini definisi dan implementasi konsep virtualisasi ya, yang kita bisa terapkan di dalam konsep cloud computing. Lalu kita juga harus mengetahui apa sih virtual mesin itu. Ya. Nah, virtual mesin ini didefinisikan sebagai lapisan yang akan langsung berinteraksi dengan platform sebagai service, atau kita sebutnya dengan
platform as a service atau PaaS. Ya. Jadi konsep virtual machine ini di dalamnya ada interaksi, ya, ada interaksi dengan suatu platform, ya. Dalam hal ini adalah menggunakan konsep PaaS atau platform as a service. Implementasi cloud akan menjadi code ataupun aplikasi pada virtual machine. Aplikasi yang berjalan pada sebuah VM yang dikelola oleh hypervisor berjalan di semua server. Lalu berikutnya, apa saja sih keuntungan dari kita menggunakan konsep virtualisasi? Ya. Yang pertama adalah pengurangan biaya investasi hardware. Pada saat kita membangun suatu buah server, ya, pasti kita membutuhkan biaya yang tinggi. Nah, di sini dengan menggunakan konsep virtualisasi, biaya yang tinggi ini kita bisa pangkas, otomatis pengurangan biaya investasi hardware. Ya, karena yang misalnya contoh kita mau membuat 5 buah server. Nah, kita tidak perlu membeli fisik server sebanyak 5. Kita cukup membeli fisik server 1 buah server, ya, sisanya kita gunakan konsep virtualisasi. Nah, ini otomatis akan mengurangi biaya investasi, ya. Lalu yang kedua adalah kemudahan backup dan recovery. Server-server yang dijalankan di dalam sebuah virtual machine ini dapat disimpan dalam satu buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Jika satu saat server terjadi crash, ya, kita tidak perlu melakukan instalasi ataupun konfigurasi ulang, ya. Kita cukup melakukan, misalkan kita lakukan recovery, ya. Jadi pada saat ada masalah, kita kapanpun kita mau melakukan recovery, asalkan, ya, rutinitas kita adalah kita melakukan konsep backup. Lalu yang ketiga adalah kemudahan deployment. Dalam arti kemudahan deployment ini, server virtual dapat di-cloning sebanyak mungkin, ya. Jadi misalnya kita mau buat satu buah fisik server, kita buatkan virtualisasi, ya. Misalkan kita butuhkan 5 buah virtualisasi, ya. Ini untuk deploy-nya akan lebih mudah, ya. Mengurangi beban kerja para staf IT dan mempercepat proses implementasi suatu sistem, ya. Yang pasti kita yang bekerja di bidang IT atau yang melakukan development perangkat tersebut akan dipermudah, ya. Karena kita tidak perlu melakukan konfigurasi fisik, ya, di masing-masing perangkat server tersebut. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah mengurangi panas. Berkurangnya jumlah perangkat otomatis mengurangi panas ruangan di dalam ruang server, ya. Ini akan berimbas pada pengurangan biaya pendingin ataupun AC, ya. Karena yang seperti kita ketahui, semakin banyak perangkat server yang ada di dalam ruangan, ya, otomatis semakin panas yang akan dikeluarkan oleh si perangkat tersebut. Nah, dengan mengurangi perangkat fisik dan kita banyak menggunakan perangkat virtual, ya, otomatis yang tadinya suhunya panas karena faktor banyak perangkat akan berkurang, ya. Jadi beban pemakaian AC pun kita bisa kurangi. Yang kelima adalah mengurangi biaya space. Ya, mengurangi biaya space di sini, semakin sedikit jumlah server, berarti sedikit pula ruang untuk menyimpan perangkat. Ya, misalnya tadi yang saya sudah contohkan, kita menggunakan misalkan 5 buah server. Otomatis kita membutuhkan space untuk 5 buah perangkat tersebut. Nah, kalau kita menggunakan konsep virtualisasi, cukup kita menggunakan satu ruang, ya. Jadi pemakaian ruang ataupun space tempat ini akan berkurang,
otomatis akan mengurangi biaya dari implementasi virtualisasi ini. Lalu yang keenam adalah kemudahan maintenance dan pengelolaan. Ya. Jumlah server yang lebih sedikit otomatis akan mengurangi waktu dan biaya untuk mengelola. Jumlah server yang lebih sedikit juga berarti lebih sedikit jumlah server yang harus ditangani. Ya. Karena fisiknya server ini kita sudah kurangi, ya. Balik lagi seperti contoh yang tadi saya jelaskan, misalnya dari kita menggunakan 5, kita cukup menggunakan 1 buah, ya. Nah, di sini kita otomatis mengelola 1 buah server akan lebih mudah dibanding mengelola banyak server. Sisanya kita kelola di mana? Kita kelola di virtualisasinya. Lalu yang ketujuh adalah standarisasi hardware. Virtualisasi melakukan emulasi dan enkapsulasi hardware sehingga proses pengenalan dan pemindahan suatu spesifikasi hardware tertentu tidak menjadi masalah. Sistem tidak perlu melakukan deteksi ulang hardware sebagaimana instalasi pada sistem komputer fisik. Dan terakhir dari keuntungan virtualisasi yaitu kemudahan replacement. Ya. Proses penggantian ataupun upgrade spesifikasi server akan lebih mudah dilakukan. Ya, jadi misalnya suatu saat kita mau melakukan proses pergantian, ya, atau kita mau melakukan upgrade di perangkat server kita. Ini akan lebih mudah buat kita melakukan pengelolaannya. Ya. Nah, ini 8 keuntungan virtualisasi yang bisa kita dapatkan, ya, pada saat kita menerapkan virtualisasi di dalam konsep cloud computing. Ada juga dari sisi kerugiannya, ya. Yang pertama, satu pusat masalah. Ya. Tadi kan ilustrasinya saya contohkan adalah dari 5 buah server kita misalkan jadikan 1 buah server. Ya, secara fisik tentunya, ya. Nah, dari satu fisik server ini, ya, kalau kita ibaratkan ini di dalam konsep virtualisasi kita ilustrasinya adalah saya punya keranjang, ya, saya akan menaruh beberapa, misalkan contoh telur, ya. Satu keranjang itu saya muatkan 1 telur, dengan 2 telur, dengan 3 telur, atau dengan banyak telur, tingkat masalahnya pasti berbeda-beda, ya. Nah, ini artinya jika server induk bermasalah karena satu pusat, ya, terpusat masalahnya, otomatis sistem virtual mesin di dalamnya ini tidak bisa digunakan, ya. Ya, karena konsepnya dia terpusat. Jadi kalau tadi contohnya 1 buah keranjangnya ada masalah, telurnya akan menjadi masalah juga, ya. Hal ini bisa diantisipasi dengan menyediakan fasilitas backup secara otomatis dan periodik atau dengan menerapkan prinsip failover ataupun clustering, ya. Nah, kita tetap bisa mensiasatinya dengan melakukan konsep clustering, ya. Jadi suatu saat memang kita tidak tahu umurnya perangkat, atau kita tidak tahu suatu saat ada masalah di perangkat kita, ya, di mana masalahnya adalah di dalam 1 buah pusat perangkat fisik tersebut, ya, yang otomatis akan mengganggu virtualisasi yang ada di dalamnya, ya. Jadi kita lakukan backup, ya, lakukan backup secara otomatis ataupun secara periodik, dan nantinya kita bisa terapkan konsep clustering. Lalu yang kedua adalah spesifikasi hardware. Virtualisasi membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya, ya. Ya, karena tadi ilustrasinya 1 buah server, ya, digunakan bersama-sama. Artinya apa? Beban kerjanya si server tersebut akan semakin tinggi. Nah, kalau spesifikasi hardware-nya rendah, otomatis
kinerja virtualisasinya pun akan menjadi terhambat ya. Jadi kita membutuhkan khususnya adalah untuk server induk di server virtualisasinya. Kita membutuhkan spesifikasi hardware yang benar-benar memadai ya. Lalu yang berikutnya adalah satu pusat serangan. Penempatan semua server dalam satu komputer akan menjadikannya sebagai target serangan. Jika hacker mampu menerobos masuk ke dalam sistem induk, ada kemungkinan ia mampu menyusup ke dalam server-server virtual dengan cara menggunakan informasi yang ada pada server induk. Ya. Jadi di sini pada saat kita terdapat serangan, ya, nah serangan ini akan berpengaruhnya pada server yang lain. Jadi di dalam server induknya ini diserang, ya, misalkan hacker mencoba untuk melakukan penyerangan, ya, penyerangan ke server induk. Nah, otomatis akan berpengaruh, ya, berpengaruh ke virtualisasi yang lain, ya. Bisa saja si hacker itu bisa masuk menyusup ke dalam virtualisasi yang kita buat. Lalu bagaimana kebutuhan sistem virtualisasi? Ya. Pada dasarnya kebutuhan spesifikasi server tergantung pada virtual server yang akan kita gunakan. Semakin tinggi spesifikasi yang akan dijalankan, semakin tinggi pula spesifikasi server yang akan digunakan sebagai server induk. Ya, di sini kita balik lagi adalah tergantung kita mau menerapkan virtual servernya ini dengan spesifikasi seperti apa. Nah, kalau spesifikasi servernya saja yang kita sudah buat tingkatannya adalah dengan spesifikasi yang tinggi, otomatis kita harus memiliki server induk yang spesifikasi yang tinggi pula, ya. Jadi jangan sampai kita mau buat server virtualnya ini dengan spesifikasi yang tinggi, tetapi server induknya spesifikasi tidak maksimum, ya. Ini akan menghambat konsep virtualisasi. Meski demikian, asumsi ini tidak 100% benar, ya, karena ada beberapa teknologi virtualisasi seperti OpenVZ yang mampu melakukan load balancing, sehingga jika ada virtual mesin, ya misalnya ada 5 yang masing-masing membutuhkan memori 1 GB, tidak berarti bahwa server harus memiliki spesifikasi di atas 5 kali 1 GB, ya. Jadi hal-hal yang kebutuhan sistem untuk virtualisasi ini sebenarnya bisa kita atur juga, ya. Ini seperti yang OpenVZ lakukan, ya, dengan menggunakan konsep load balancing, ya. Jadi kebutuhan server misalnya 1 GB, ya, kebutuhan server 1 GB, tetapi kita tidak perlu membuat 5 kali 1, ya. Jadi kita atur dengan konsep load balancing. Lalu di sini ada Gartner menjelaskan bagaimana sih kriteria evaluasi, ya. Dari sisi yang pertama, kesempurnaan visi, pemahaman terhadap pasar, strategi marketing, strategi penjualan, strategi penawaran, model bisnis yang dijalankan, strategi industri vertikal, inovasi, dan strategi geografi. Lalu apa saja kriteria evaluasi menurut si Gartner tersebut? Nah, di sini Gartner menjelaskan yang pertama adalah kemampuan untuk melakukan eksekusi. Ya, eksekusi ini misalnya produk atau jasa, kesinambungan organisasi penyedia, eksekusi penjualan, harga, ya, respon pasar, eksekusi marketing, pengalaman penggunaan produk ataupun jasa, dan operasional. Nah, ini kemampuan untuk melakukan eksekusi
dari sisi menurut si Gartner. Lalu bagaimana gambaran pasar infrastruktur virtualisasi? Ya, ini memang datanya masih data lama ya. Dari sisi data ini, yang pertama kalau kita lihat pada modernisasi infrastruktur, virtualisasi digunakan untuk meningkatkan utilisasi sumber daya, meningkatkan kecepatan penyampaian sumber daya, dan enkapsulasi beban kerja sebagai gambaran salah satu cara untuk terjadinya otomasi. Virtualisasi juga merupakan dasar untuk penyedia layanan komputasi awan yang menyediakan layanan infrastruktur ataupun infrastruktur as a service ya. Nah, para pelaku pemberi layanan komputasi awan atau cloud computing ini ya, ini biasanya menerapkan konsep virtualisasi ini ya. Nah, mereka menerapkan dengan infrastruktur as a service ya. Pasar virtualisasi dimulai oleh VMware ya, yang sampai saat ini kita banyak mengetahui tentang VMware dan banyak penggunanya juga ya. Nah, VMware ini biasa digunakan untuk organisasi skala besar. Lalu berikutnya ada SWSoft, sekarang bernama Parallels, Virtuoso, dan Zen yang bersifat open source. Ini biasanya untuk penyedia layanan. Nah, perjalanan perkembangan pasar virtualisasi, nah, kita lihat perkembangannya tahun 2001 ya, pada saat VMware mengeluarkan produk VMware X Server ya, diikuti oleh SWSoft atau sekarang bernama Parallels Virtuoso ya. Nah, ini tahun 2001 sudah mulai si VMware dan SWSoft mengeluarkan konsep virtualisasi. Tahun 2003, komunitas open source software mengembangkan Zen, diikuti oleh Microsoft yang mengeluarkan akuisisi Connectic VM Technology. Ya, jadi di tahun 2003 bermunculan Zen dan Microsoft ya, yang mengeluarkan produk VMware ini. Tahun 2004 Microsoft mengeluarkan produk Microsoft Virtual Server 2005. Rekayasa penyedia perangkat penyimpanan EMC melakukan akuisisi terhadap VMware, diikuti dengan SWSoft yang melakukan akuisisi dengan Parallels ya. Nah, di tahun 2004 ini sudah mulai banyak proses akuisisi antar perusahaan penyedia virtualisasi tersebut ya. Nah, di 2005 tadi dijelaskan Microsoft 2004 ya, mengeluarkan Virtual Server 2005 ya. Nah, si VMware melakukan akuisisi dengan SWSoft ya. Tahun 2005 Sun Microsystems mengeluarkan produk Solaris 10 ya, dalam hal ini termasuk dasar virtualisasi bernama Containers, diikuti dengan Novell mengeluarkan produk Novell SUSE Enterprise Linux 10 ya, dengan memasukkan Zen pada produk tersebut ya. Jadi tahun 2005 ini mulai si Sun Microsystems mengeluarkan produk untuk virtualisasinya. Lalu berikutnya tahun 2006 SenSource mengeluarkan produk virtualisasi ya, yaitu Zen Server yang diikuti dengan peluncuran produk virtualisasi Iron. Berikutnya tahun 2007 komunitas open source yang mendedikasikan pengembangan virtualisasi ya, ini dipimpin oleh Qumranet merilis KVM yang diikuti dengan peluncuran produk Oracle VM. Red Hat merilis sistem operasi Red Hat Enterprise Linux 5.0 ya. Nah, di tahun 2007 banyak
bermunculan komunitas open source ya. Tadi dijelaskan ada salah satunya adalah Red Hat yang merilis Red Hat Enterprise Linux 5.0. Lalu tahun 2008 Microsoft mengeluarkan produk virtualisasi Hyper-V, diikuti dengan langkah Red Hat melakukan akuisisi terhadap Qumranet ya, pemimpin pengembangan virtualisasi KVM. Ya, di tahun 2008 Microsoft mengembangkan lagi produk virtualisasinya yang dinamakan Hyper-V, dan Red Hat melakukan akuisisi dengan Qumranet ya. Lalu berikutnya tahun 2009 ya, Red Hat meluncurkan produk Red Hat Enterprise Virtualization, diikuti dengan penyedia produk database untuk skala besar Oracle melakukan akuisisi terhadap Sun Microsystems dan Virtual Iron ya. Jadi di 2009 ini Red Hat dan Oracle mengembangkan produk untuk virtualisasi ya. Nah, data dari awal hingga 2009 ya, mungkin kalau kita bicara ini 2020 ya, perkembangannya pasti sudah jauh dari kondisi 2009 ya. Mohon maaf karena memang materinya yang lalu saya dapatkan hanya sampai dengan 2009 ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan hingga saat ini, kita lihat banyak sekali produk-produk virtualisasi ya yang bisa kita gunakan ya. Tadi saya sudah singgung, salah satunya adalah kita bisa menggunakan VMware. Nah, ini perjalanan perkembangan pasar virtualisasi ya. Kalau kita lihat secara konteks dari virtualisasi dan cloud ya. Karena pada saat kita akan menerapkan cloud computing ya, kita mau menerapkan cloud computing akan lebih meringankan khususnya biaya ya, dengan kita menggunakan konsep virtualisasi ya. Nah, itu saja yang saya sampaikan ya. Nanti untuk video, beberapa video kalian bisa tonton di materi berikutnya atau di link yang nanti akan saya sediakan ya. Semoga materinya bisa kalian mengerti. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan kalian bisa komen di kolom chat ya. Kalian bisa berikan pertanyaan di dalam kolom chat atau bisa PM ke saya ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video ya ataupun materi-materi yang akan saya berikan, khususnya mengenai konsep-konsep cloud computing. Jangan lupa di like, komen, dan tentunya di subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga materinya bisa bermanfaat untuk kalian ya, bermanfaat untuk kita semua ya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf ya. Salam sukses, selamat belajar ya. Jumpa lagi nanti ya dengan saya di video-video yang lainnya. Oke, terima kasih, sukses selalu.